Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Semua Amin. katakan amin. Apa kabar Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, anak-anak, oma, opung, kakek dan nenek? Dan apa kabar Bapak Gembala? Kabar baik. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kita semua selalu dalam hadirat Tuhan. Bahkan tangan pemeliharaan Tuhan senantiasa kita semua boleh rasakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siap beribadah pada hari ini. Ibadah secara online. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya yakin dan percaya bahwa Dia hadir di tengah kita, di dalam rumahmu, di dalam kamarmu, baik di tempat ini di mana kami juga beribadah. Mari Ibu Bapak bersama dengan saya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau izinkan kami kembali untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kuduskan seluruh hidup kami. Engkau layakan kami dan ampuni dari setiap dosa serta kesalahan. Dan Engkau melihat jauh sampai kedalaman hati kami yang rindu untuk beribadah kepadamu. Kami rindu selalu untuk berada di dekatmu. Dan terutama juga Tuhan, kami rindu untuk memberikan korban pujian persembahan kami kepada Engkau. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami malam hari ini bukan hanya ibadah suatu rutinitas biasa, tetapi adalah suatu ibadah yang luar biasa. Karena kami mau bersama-sama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatanmu Tuhan. Bahkan kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi mulai dari Bapak Gembala sidang kami, mengurapi hamba-Mu, memimpin pujian dan penyembahan, bahkan mengurapi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, dan mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami, sehingga Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu nyata dan bekerja di tengah kami. Kami yakin dan percaya bahwa yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, berbeban berat Tuhan diangkat oleh Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, dan kami siapkan yang terbaik untuk Engkau. Kami akan mulaikan ibadah kami, buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Tuhan Allah kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam penyembahan kita, Saudara. Sikap penyembahan kita berikan semua yang terbaik di hadapan Tuhan. Bagaikan seperti rusa yang rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mari Ibu Bapak, anak-anak sekalian, dan oma, opa, opu, kita bernyanyi bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu
rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus. Yesus, sebut namanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Oh Yesus, Kau segalanya bagi Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohmu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi katakan dan panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Sembah Dia, Engkau segalanya. Yesus, kami Engkau sembah. segala-galanya. Haleluya, haleluya. Jiwa kami merindukan-Mu. Haleluya. Kami rindu Engkau. Kami rindu. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Engkau berarti bagi kami. Engkau segalanya. Kami sembah. Terima kasih Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau. Amin. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dalam kehidupan kami Engkau berarti Tuhan.
segalanya. Katakan lagi Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, amin. Kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Katakan bersama-sama, kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Dialah yang ajaib. Amin. Ibu bapak saudaraku, sama-sama katakan Yesus Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kata lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah nikmatnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Yesus yang ajaib buat saudara dan saya. Amin saudara. Sampai bumi berlalu dan bahkan habislah raga kita, Dia Tuhan Yesus yang tetap ajaib. Dan kita tidak pernah berjalan sendiri, karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu pujian lagu lama, mari kita akan nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, ku tak jalan sendiri. dalam dunia gelap ini Penuh dusta, ku merindukan juru selamat. Ya hapuskan air mata, rasa takut tiada. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. ku tak jalan sendiri. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. buka pintu hati padanya. Ya hapuskan air mata, rasa takut tiada.
sendiri, Tuhan besertaku. Bila kau merasakan seorang diri, Haleluya. undang Yesus masuk dalam hatimu. Dia hapuskan air mata, rasa takut tiada. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Mari Ibu Bapak sama tangan. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Buka pintu hati padanya. Dia hapuskan air mata, Rasa takut tiada. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Haleluya. Kita tidak jalan sendiri karena Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu saat teduh bersama dengan Tuhan. Katakan, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu Tuhan saat teduh bersama. Amin Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu. Aku rindu Saat teduh bersama. saat teduh bersamamu. Dekap aku Dalam hangat naungan. dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu. Aku rindu Tinggal di dalam hatimu. Engkau terang. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, Untuk selamanya. Mari sama-sama kata lagi, Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku.
bersama, saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Engkau lebih dari nafas kami, Tuhan. Terima kasih. Mari peganglah kami, Tuhan. Terima kasih. Dekap kami di dalam pelukan-Mu. Kami rindu dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau, Tuhan, melalui hamba-Mu. Dan kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap perkataan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menghidupkan kami. Yang lemah boleh dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan, berbeban berat diangkat, bersusah hati dihiburkan. Karena firman-Mu adalah segalanya dalam kehidupan kami. Amin. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, bahkan firman-Mu yang mengajarkan kami, firman-Mu yang menegur kami, Tuhan. Kalau kami salah langkah dan kami salah jalan, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Hadirat-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu Ya, Yesus. terus bekerja, dan pemberitaan firman Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala minta Puji kebenaran Tuhan. firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada ibadah tengah minggu ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus, kita
pasti semua rindu bahwa semua masalah yang kita hadapi itu ada jalan keluarnya. Amen. Semua pasti orang akan merindukan jalan keluar ketika menghadapi problem, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi suatu tekanan yang besar, tekanan yang berat. Mereka pasti perlu jalan keluar dari semua itu. Saya coba menyampaikan kebenaran hari ini, bagaimana masalah dan jalan keluarnya itu. Mari kita baca dulu ayat firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 itu ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema angin ribut diredahkan. Di dalam ayat 23 dia bilang begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara, dalam hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti bebas masalah. Ya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti kita bebas masalah. Ya. Saat berjalan dengan Tuhan sekalipun terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita, seperti yang kita baca tadi. Ya. Saat kita berjalan bersama Tuhan pun angin tidak peduli mau ada Yesus di situ di perahu. Ya. Dia tidak peduli. Berjalan bersama Tuhan pun angin sekonyong-konyong, kata ayat 24 itu dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus, ya, dikatakan itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi saudara lihat, karena angin ribut mereka menjadi sangat panik. Mereka sangat panik, mereka sangat ketakutan, padahal Yesus berada dalam satu perahu. Lalu mereka berseru dalam ayat 25 bagian B itu, Tuhan tolonglah kita binasa. Bukankah hal ini seringkali kita alami juga, saudara? Ketika kita mengalami permasalahan yang berat, kita cenderung panik dan menjadi takut. Padahal Yesus bersama kita dan ada di dekat kita, karena dia kan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya. Saudaraku, bukannya membiarkan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sebaliknya saudaraku, justru kita yang seringkali melupakan dan tidak mempercayainya. Saudara lihat di sini. Walaupun gelombang itu besar, walaupun tekanan itu ada, Yesus kan ada dalam perahu itu. Perahu ini juga bisa bicara tentang kehidupanmu, rumah tanggamu, perahu rumah tanggamu, perahu kehidupanmu. Ya, seringkali kita lupa saudara ketika terjadi angin yang begitu kencang menghantam rumah tangga kita dalam persoalan masalah ekonomi, mungkin dalam satu pekerjaan mungkin yang kita hadapi, kita lupa bahwa Yesus ada di dalam rumah tangga kita. Yesus ada di dalam hati kita. Kan dia sendiri berkata bahwa dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Amen. Ya, dia Allah Immanuel yang bersama dengan saya dan saudara. Dia sendiri yang berkata. Saudaraku, cenderung kita panik, menjadi takut, padahal Yesus bersama kita, ada di dekat kita. Dia tidak membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Maka kita seringkali yang melupakan dia. Kenapa? Tidak mempercayainya. Makanya Tuhan kata, kamu kurang percaya. Nah, makanya ayat 36 dikatakan di sana, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kurang percaya apa, saudara? Kurang percaya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kurang percaya kehadiran Tuhan dalam rumah tangganya. Kurang percaya kehadiran Tuhan di dalam ekonominya. Kurang percaya kehadiran Tuhan di dalam masa depannya. Ini bahaya dalam hidup.
dia bisa hancur oleh gelombang masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar. Kita terpaku dengan apa yang kelihatan di sekitar kita, apalagi di zaman corona ini. Saudara, yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya saudara, kita mudah stres, kita mudah murung, kita mudah putus asa. Jangankan kita bersuka cita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja kita mungkin enggan melakukannya. Ini menunjukkan saudaraku bahwa kita adalah pecundang dan iblis akan membusungkan dada bila melihat orang Kristen seperti itu. Padahal saudara tahu firman-Nya jelas mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada suatu kelihatan yang kelihatan. Yang kita lihat hari-hari ini membuat kita lemah oleh karena tekanan corona mungkin, yang mengambil semua, yang mempengaruhi semua bisnis kita, usaha kita, kita menjadi lemah. Tetapi apa yang tidak kelihatan, itu yang menjadi pandangan hidup, sikap hidup suatu orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mempunyai mata rohani untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah yang dilakukan Paulus. Meski dia menghadapi tantangan hidup sangat berat, dia tidak pernah menjadi lemah apalagi sampai frustasi. Kenapa? Karena Paulus katakan sendiri dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Anda kalau melihat keadaan di mana-mana di dunia ini, semuanya bergelimpangan dan jatuh oleh karena corona, saya yakin jantung saudara juga dak dikduk. Tapi saya ajar saudara, sekalipun keadaan demikian kata firman Allah, rebah di kiri dan kananmu 1000, 10.000, tapi Dia Yesus ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam perahu rumah tangga saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dia ada bersama dengan kehidupan saya dan saudara. Paulus dengan tegas katakan di sini, kita harus percaya meski tidak melihat. Saudara, jika dalam hidup ini kita banyak merasakan ketakutan, kita banyak merasakan kekhawatiran, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Khawatir boleh, tapi sampai hidup dalam kekhawatiran itu berbahaya. Karena Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Amin. Dan selama kita menggunakan akal dan kekuatan sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah selesai. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengerti. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 dia katakan begini, sekarang aku tahu, kata Daud, sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara lihat, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Biasanya saudaraku, bila sudah terjepit dan babak belur, baru kita mau berserah percaya kepada Tuhan. Seringkali seperti ini. Tapi kalau kita menyadari Yesus ada di dekat saya dan saudara, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Haleluya. Memang saudara, secara kasat mata Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita semua. Sebesar apapun badai menyerang saya dan saudara, kita tetap mampu melewatinya. Kenapa? Karena Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segalanya. Suratan Yohanes katakan lebih besar daripada dunia ini.
Kalau begitu, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara? 1. Setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab. Saudaraku, mungkin kita berkata, pasti bisa aku lakukan. Namun saudaraku, seberapa lama kita konsekuen dalam konstan melakukannya? Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Saudara tahu, Alkitab itu adalah firman, dan firman itu Yesus. Dan ketika kita membaca firman-Nya dan memasukinya dalam hati kita dan pikiran kita, maka Yesus pun ke dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Karena firman itu adalah diri Dia sendiri. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudahkah saya dan saudara berdoa? Pasti kalau saya tanya demikian, pasti kita akan serempak menjawabnya. Sudah. Doa yang seperti apa? Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila diyakini, doa dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang yang hidup benarlah yang diperhatikan dan didengar Tuhan. Doa orang benar, doa orang yang hidup benar. Amin. Haleluya. Jadi jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena mungkin salah satunya adalah dosa. Kita bukan orang benar. Karena Alkitab katakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dikatakan di sana, karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi kata Alkitab, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi mau didengar doa, jadilah orang benar. 3. Supaya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati masalah hidup? Hidup dalam pertobatan selalu. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu, saudara, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang bisa kita terima ketika kita bertobat, hidup dalam pertobatan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang percaya, asal 3 hal ini, saudaraku, menjadi bagian dalam hidup kita. Pertama, setia dan tekun membaca firman-Nya. Kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, selalu hidup dalam pertobatan selalu. Amin. Menyadari kalau salah, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya dalam kelemahan saya. Ampuni saya dalam hidup saya. Kiranya firman ini menguatkan saya dengan saudara. Itulah sebagian dari apa yang kita bisa lakukan ketika persoalan datang. Harus kita ingat, tadi Yesus ada dalam perahu rumah tangga kita. Jangan takut. Bukan berarti kalau Yesus ada bersama kita nggak ada gelombang, tidak. Bukan berarti kalau kita orang percaya Yesus tidak ada gelombang, tidak. Lihat, Yesus ada bersama mereka pun gelombang tidak peduli dan menghantam mereka. Cuma satu hal yang Yesus minta, mempercayai kehadirannya dalam segala kehidupan saya dan saudara. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu orang yang kurang percaya. Artinya apa? Ada Yesus dalam perahu. Ada siapa? Ada yang menciptakan gelombang itu dalam perahu. Ada yang menjadikan langit dan bumi itu dalam perahu. Dia sekarang ada dalam perahu rumah tanggamu, tinggal dalam rumah tanggamu, tinggal dalam kehidupanmu, tinggal dalam masa depan pribadimu, tinggal dalam masa depan anak-anakmu, tinggal dalam masa depan cucu, dan semuanya yang ada. Jangan pernah takut oleh gelombang. Imani, masih ada Yesus. Amin. Dalam rumah tangga kita. Amin. Imani, masih ada Yesus dalam rumah tangga kita. Amin. Sesuai dengan tadi, seperti pujian ini kan tadi, ya. Takkan pernah kita sendiri. Yesus beserta dengan kita. Ya.
Sekalipun kita menghadapi gelombang apapun, jangan pernah takut. Ya. Ku tak pernah sendiri, Tuhan besertaku. Haleluya. Biarlah itu menjadi kekuatan kita. Ku tak pernah sendiri, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu menguatkan kami semua. Kami percaya bahwa Allah sendiri yang memberikan kami jalan keluar. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali mengecilkan Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Seringkali kami gelisah, ketakutan akan keadaan rumah tangga kami. Tapi saudara, kami percaya Tuhan, di perahu kami masih ada Yesus bersama kami. Bahkan Yesus nyaman dalam hidup kami, berada dalam pribadi kami, berada dalam keluarga kami. Dan kami berdoa, Tuhan tolong kiranya anugerah-Mu terjadi, Amin. kuasa-Mu terjadi, Amin. di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ajar kami mempercayai-Mu Tuhan, mempercayai-Mu bahwa Engkau ada bersama kami dalam rumah tangga kami. Terima kasih buat firman. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Karena kami meyakini Tuhan ada bersama mereka. Tuhan lindungi mereka, cover dengan darah-Mu. Jauhkan dari virus corona apapun yang mengganggu rumah tangga mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dan berkat melimpah atas mereka semua. Biarlah anugerah Tuhan melimpah dalam hidup mereka semua. Mari angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Diberkati hidup-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati masa depan-Mu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak Kristus, dan pertolongan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Pak Gembala sudah beritakan firman Tuhan. Saudaraku, kau diberkati. Yang diberkati lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita akan berikan korban persembahan kita, saudaraku. Masukkan ke dalam amplopmu dan akan diberikan ke gereja atau ditransfer. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita nyanyikan lagu yang tadi, yuk. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Haleluya. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Buka pintu hati padanya. Ya hapuskan air mata, rasa takut tiada. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Refnya. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Buka pintu hati padanya. Dia hapuskan air mata, rasa takut tiada. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Ku tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Haleluya. Kita tidak jalan sendiri, Tuhan beserta dengan kita. Tetap setia, tetap kuat, dan tetap semangat, saudaraku, di dalam Tuhan. Dan sekali Yesus, Tetap Yesus. Sampai Haleluya. jumpa lagi. Haleluya, puji Hari Tuhan. Minggu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Minggu ada ibadah. Bikin 2 kali, saudaraku, ikut sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Dah.